hidupku, beri harapan baru. Karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku, beri harapan baru. Dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Berapanya di antara kita yang bersuka cita pagi ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sekali lagi, berapanya di antara kita yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ciri orang yang bersuka cita itu bisa kelihatan di mukanya. Kata orang pintar, orang yang bersuka cita di raut wajahnya itu suka ada senyum. Saya lihat di sini senyumnya masih belum terlalu lepas ya. Dan salah satu ciri orang yang bersuka cita, kalau dia tersenyum minimal 3 giginya kelihatan. Kalau yang nggak pakai masker. Sekarang saya sudah mulai lihat kenapa kita harus bersuka cita. Firman Tuhan berkata, kita bersuka cita bukan karena kita punya banyak uang. Kita bersuka cita bukan karena kita sukses, tetapi kita bersuka cita karena nama kita terdaftar di surga. Haleluya. Tiada tempat yang lebih indah, tiada tujuan yang paling mulia selain kita duduk bersama dengan Yesus di surga. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita pagi hari ini? Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyenangkan Tuhan hari ini, saat ini. Bapa dalam sorga, Pemazmur Daud pernah berkata, sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta. Saya percaya kita adalah bilangan-bilangan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang sudah dibenarkan pasti diberkati Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan pasti hidup penuh sukacita. Tuhan, kami tidak dapat balas kebaikan. Biarlah sembah puji kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
lain yang kami sembah di tempat ini selain Engkau, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagi. Mari dengan penuh kerinduan panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih sungguh lagi, oh Yesus, nama yang indah, nama yang mulia. Benar Tuhan, Engkau sangat berarti. Haleluya. Yesus, Kau segalanya. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami sudah menyembah, kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Saatnya kami mau memuji, kami mau bersorak, kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dan setiap kita yang siap memuji dan bersorak bagi nama Tuhan, bersama-sama katakan amin. Oh haleluya. Belum semangat nih Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak bagi nama Tuhan, bersama saya katakan amin. Sekali lagi ya. Nanti terakhir kita katakan haleluya. Siap ya? Yang siap bersorak dengan saya katakan amin. Masih lemes. Apa ini karena pengaruh ini ya Pak Alfon? Karena pengaruh budaya. Orang Jawa katanya biasanya agak slow. Tetapi saya percaya orang Jawa yang sudah ada di dalam Kristus, rohnya pasti menyala-nyala. Amin. Yang siap bersorak bagi Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Sekali lagi, haleluya. 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 Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita bagi nama Tuhan. Kuasa
percaya bahwa Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja kemuliaan. Yesus adalah keselamatan kita, amin. Yang percaya bilang amin. Sekali lagi, yang percaya bilang amin. Saya mau dengar suara yang paling kiri saya, yang ada di sebelah kiri ya. Yang percaya katakan, wah, itu hebat ya. 4 orang tapi suaranya seperti 4.000 orang. Luar biasa. Ini ada berapa? 2, 4, ini ada 100 orang. Berarti harus kedengaran seperti 1.000 orang. Yang di kanan saya ini. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Raja? Katakan amin. 1, yang percaya katakan sekali lagi, yang percaya katakan amin. Masih kalah ya sama yang 4 orang. Kita dengar lagi yang 4 orang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan luar biasa. Ya, walaupun ibu-ibunya gak kedengaran suaranya, tapi saya percaya di hati mereka ada pujian buat Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhanku Maha Esa, Tuhanku Maha Kuasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya nggak tahu ini apa. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita kedatangan tamu ya dari luar Jawa, luar pulau. Ya, lebih tepatnya dari mana Via? Dari mana? Dari mana aja boleh ya? Ya boleh, dari mana aja boleh lah. Ya tadi Via bisik-bisik ke saya dan tanya apa ada pembicara tamu dari mana ya? Dan nggak tahu, Via tidak berbicara. Tetapi dari pancaran matanya, dia seperti mau mengatakan, pembicara hari ini keren banget ya. Seperti itu ya Via? Betul. Iya? Benar. Mungkin bisa diperkenalkan? Iya. Saat ini kita akan perkenalkan ya. Ada seorang hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dan pelayanannya khusus ke orang-orang kaum Kedar, ya, betul. Dan hari ini adalah hari yang spesial, betul ya? Jangan Betul. di belakang dong, di sini biar kita, biar Saya imbang. di sini. Oke. Iya, Via ya? Iya. Via jangan panggil saya Om, panggil aja saya Kakak. Oke, Kakak. Iya, siap. Soalnya memang begitu, filosofi kalau orang Manado, kalau di rumah dia seorang ayah. Tapi kalau di luar Dia seorang kakak. dia seorang kakak. Haleluya. Haleluya.
Tapi ada satu syarat, yaitu ada satu pembatas ya. Oke. Dilarang jatuh cinta. Karena sudah ada yang punya. Punya. Nah, ngomong-ngomong Via udah ada? Haleluya. Siapa belum. yang mau? Kalau belum ada puji Tuhan ya, carilah di gereja. Seperti kemarin ya, Ya. hamba Tuhan kemarin, saya belum sebut namanya, dia mengatakan kalau ya yang muda-muda yang mau cari pacar ya, carilah yang seiman. Amin. Seiman dan sepadan. Seiman dan sepadan. Beda usia boleh nggak? Boleh tapi Boleh. harus sepadan. Sepadan. Beda kulit boleh nggak? Boleh. Boleh. Rambutnya beda boleh nggak? Boleh. Boleh tapi sepadan ya. Tapi harus Berarti ya mau dia suku apa? Entah, saya Manado ya. Kalaupun sama orang Tionghoa boleh ya berarti. Boleh. Boleh, asal sepadan. Andal sepadan. Oke. Puji Tuhan, dan kita tidak berlama-lama ya. Kita akan melihat profilnya, dan mungkin ini sudah siap. Bisa ditampilkan. Shalom Aleichem. Adapun pelayanan dari Abuna Shalom Aleichem. Adapun pelayanan dari Abuna Andreas dan tim yang selama ini sudah dilakukan dengan warna dan bentuk semetik sebagai ciri khas dari Baru Indonesia sesuai dengan visi dan misinya dalam konteks di Indonesia, di mana bentuk pelayanan secara garis besar terbagi dua, yaitu studi kajian dalam pelayanan lintas iman, penyampaian kajian teologi Kristen dan kristologi kontekstual perihal Allah yang Esa dan Yesus Kristus kepada keturunan Ismail anak Abraham yang dilahirkan Siti Hagar, yakni dialog dan seminar bersama dengan para akademisi Islam, diantaranya Baruk Indonesia, dalam hal ini Baruk Institute, Abuna sebagai pembicara Kristen dalam acara dialog diskusi publik dengan tema Mengenal Jumat Agung dalam Perspektif Kristen dan Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Siti Nadroh. di Stein Ponorogo, Jawa Timur dengan tema Iman Kristen Menolak Kesyirikan. Di Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan tema Pneumatologi sebagai jawaban atas kekeliruan makna dan tafsir dari pandangan Islam terhadap Roh Kudus yang adalah roh penghibur itu juga. Di Universitas Islam Negeri Aranire Aceh bersama Dekan Usuluddin Dr. Lukman dan Dr. Damanhuri dan para dosen lainnya dengan tema Kristologi Kontekstual, menjawab kebenaran Kristus Yesus dalam pra-adikodratinya sebagai firman ilahi. Universitas Islam Negeri Makassar bersama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Baruk Indonesia, Abuna Dr. Andreas Kemal menandatangani naskah kesepahaman dengan Dr. Abdullah mewakili Fakultas Usuluddin diantaranya untuk mengajar teologi Kristen dan kristologi kontekstual serta kuliah umum, seminar maupun dialog terbuka dengan dua jurusan, yaitu Prodi Agama-Agama dan Sosiologi Agama, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog kristologi, dihadiri para ketua-ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa-mahasiswi, serta tim Baruk Indonesia. Di Masjid Darul Mutakin di Lahat, di Sumatera Selatan dengan tema Al-Masih Jalan Keselamatan.
Lintas Iman di Banten dengan tema Syahadat Kristen Tidak Musyrik. Kota Madiun, Jawa Timur di Masjid Agung dengan tema Roh Penghibur Bukan Muhammad. Milad Isa Al-Masih di Banten dengan tema Akulah Jalan. Para mahasiswa UIN baik dari Ciputa, Jakarta, Bandung, dan Lampung, mereka ikut mengambil bagian. Ada yang sebagai penerima tamu, kolektan, bahkan sebagai singer. Dan mereka mengikuti segala proses ibadah Idul Milad Baruch Ministry. Pemkab Poso, Sulawesi Tengah dengan tema Hagar dan Ismail dalam Alkitab. Pemkot Jambi dengan tema Kekristenan dalam Mayoritas.
GCC ya? Iya, CCC. Siapa sih namanya? Mau kenalan dulu? Saya pengen kenal tuh ya Pak. Benar ya Pak, GCC ya? Iya, GCC, God, apa lagi? God Cares Oh God, Charis Church ya? Iya. Allah peduli ya, betul ya? Iya, Allah peduli. Saya kagum ya sama Bapak, gembalanya ini ya, puji Tuhan. Siapa namanya boleh tahu? Pak Alfon dengan Ibu Lili. Yang paling cantik, yang paling ganteng lah. Oh itu. puji Tuhan. Yang saya tahu poluan, yang poluan mana? Yang poluan. Yang cowok lah. Oh, pasti. Bapak Gembala ya? Iya. Nah tahu nggak, pasti orang bertanya-tanya ya, kenapa sih bangga sama Gembala, kok bukan yang presentasi ya? Kok bukan keabunannya ya? Yang membuat saya bangga ini, Bapak Gembala di tempat ini selain takut Tuhan, orangnya rendah hati. Dan yang ketiga, dia punya kenalan orang-orang hebat. Nah, jemaatnya kok gak ada yang tepuk tangan ya? Saya ulang ya. Via, tahu nggak? Bapak Gembala, Bapak Poluan. Dia itu selain takut Tuhan, rendah hati dan punya kenalan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita ya, haleluya. Walaupun setiap kali ada pujian dari kita, Pak Alfon luar biasa. Pak Alfon selalu berkata, Tuhan yang luar biasa. Dan saya sepakat juga ya, Pak Alfon bisa ada, gereja ini bisa ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ya, saya adalah salah satu tim dari Baruh Indonesia. Ya, jadi izinkan saya memperkenalkan. Nama saya Pendeta Fenli M. Tumbuan. Ya, Tumbuan itu berasal dari Korea. Dari Korea, bukan utara tapi Korea Tengah. Dari Manado ya, Sulawesi Utara. Saya adalah, kalau untuk saat ini adalah asisten dari hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dan nanti biar saja hamba Tuhan tersebut yang memperkenalkan diri ya, kalau saya kayaknya tidak elegan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami tim dari Jakarta, kami berterima kasih ya kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh sidang yang sudah menyambut kami, melayani kami dengan begitu luar biasa ya. Sampai-sampai kami, selalu berkata, tidak Pak, terima kasih Pak, tidak Pak, terima kasih. Karena jamuan makan, hampir setiap sesi ketemu ada makannya. Tapi puji Tuhan ya, saya tahu karena Tuhan yang memberkati gereja ini, Tuhan yang memberi hati kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, sehingga boleh bermurah hati. Dan kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan lama-lama, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebutkan aku
Kristo onomato patros, keito hoyo, keito hogio penumatos. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Adonai Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setiamu sepanjang hari-hari yang kami lewati. Dan di minggu pagi menjelang siang nanti, biarlah kami boleh mendengarkan sebagian sabdamu yang kudus. Mari Tuhan kuduskan hati kami dan pikiran kami, agar kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Tolong hamba-Mu dan tolong kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 11. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 11 sampai 11. Kalau sudah kita akan baca bersahutan. Saya ayat 6, Bapak Ibu dan jemaat ayat 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang kita baca ini, ayat yang sering dikritisi oleh saudara-saudara Islam. Dan itulah kenyataannya. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan supaya kita bisa melihat kurhmah pesan Tuhan lewat surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat 6 di sana katakan yang walaupun dalam rupa Allah. Kata dalam rupa Allah, kata dalam itu menggunakan kata entheos. Artinya yang mau disampaikan ini, dia dari dalam diri Allah. Dia tidak di luar Allah, tapi dia di dalam diri Allah. Entheos. Morpe, bahasa Indonesia dalam rupa. Kata rupa, kata morpe itu bukan berbicara wajah. Tapi kata rupa atau morpe itu berbicara wujud azali atau una substantia atau hakikat Tuhan itu sendiri. Jadi yang ingin disampaikan oleh Paulus yang nantinya ada uraian ke belakang, dia ini ada bersama dengan Allah, di dalam diri Allah, dia keluar dari Allah. Dia tidak di luar Allah. Sebab segala sesuatu yang di luar Allah pasti bukan ilahi. Tapi yang ada di dalam Allah bersama-sama dengan Allah pasti dia ilahi.
Lalu kita berhenti, itu 6a, 6b nanti. Ayat 7, mari kita lihat. Saya ajak kita sama-sama. Ayat 7. Melainkan. Kata melainkan di sana artinya Allah. Sesuatu yang harus dia lakukan. Tidak ada cara lain, dia harus lakukan. Apa yang dia lakukan? Coba lihat kalimat berikutnya. Mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya, kenoheoto. Kata mengosongkan diri di sini dari proses dia bersama-sama dengan Allah. Allah itu roh, Allah itu tidak kelihatan. Bahasa Arab goib. Metafisik tidak bisa dilihat, bahkan melampaui akal manusia, tidak bisa dibayangkan seperti apa hakikat Allah itu. Karena dia misteri. Jadi waktu dia bersama-sama dengan Allah, dan Galatia mengatakan hingga genap waktunya. Yohanes bilang, kaihologos sarx egeneto, firman itu menjadi manusia. Di situ yang namanya dari mitologi menjadi ontologi. Dari sesuatu yang misteri karena tidak kelihatan. Jangankan melihat, dibayangkan pun tidak bisa. Maha dia itu. Tapi waktu dia menjejarah, saya suka Injil dalam bahasa Jawa itu. Sabdo neng Gusti engkang manunggal dados manungso. Wah, itu sangat sekali kontekstual. Dari mitologi, misteri, kemudian dia menjejarah menjadi ontologi. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat, masuk dalam pengalaman manusia, empiris. Dari sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, kehebatan apapun pikiran manusia, kepintaran dia tidak sanggup untuk mengetahui misteri itu. Lalu dia masuk kepada empiris lewat insanianya menjadi manusia. Tapi kata mengosongkan diri, karena orang Islam bilang begini, bagaimana kok Allah yang hakikatnya kekal dan abadi kok bisa menanggalkan? Nah ini, mudah-mudahan ini masukan. Nanti kita lihat di sana. Kata keno, mengosongkan itu bukan berarti empty, kosong, total kosong, hilang, lenyap, tidak bisa. Kita sering dengar kan, bahasa tradisi Kristen, Yesus menanggalkan kealahannya. Kata kenos itu di sana, kata mengosongkan diri di sana bukan berarti dia menanggalkan, dia lenyap keilahiannya, tidak bisa. Karena hakikat itu kekal. Saya kasih contoh. Karena kita setia kepada Tuhan, lewat Kristus kita masuk surga. Tidak berarti di surga kita jadi Tuhan. Sebab hakikat kita, kodrat kita sebagai manusia. Itu morpe. Jadi bukan kealahan yang ditanggalkan, apalagi mengosongkan diri, Allahnya hilang menjadi manusia. Tidak. Sebab kodrat itu abadi, kekal, tidak pernah bisa berubah. Yang berubah itu skema.
Skem itu berbeda. Morpe itu hakikat. Saya kasih contoh. Karena ini bahasa agak-agak bikin pusing jemaat, jadi kasih contoh. Skem itu waktu kita lahir bayi, dia berubah menjadi anak-anak. Dia berubah menjadi dewasa, menjadi orang tua, nenek, opa, dan kemudian meninggal. Itu skem. Tapi morpe, waktu dia kecil dia manusia walaupun anak-anak, setelah dia besar menjadi remaja dia juga tetap itu morpe. Jadi dia yang bersama-sama dengan Allah, dia sehakikat dengan Allah, firman itu ada bersatu dengan Allah, dalam misteri dia tidak bisa dilihat. Ketika dia keluar lewat rahim Maria menjadi manusia, itu bukan berarti keilahiannya hilang. Sebab morpe, kodrat, substansi tidak bisa berubah. Tidak bisa dia berubah. Lalu apa? Dia bukan menanggalkan keilahiannya, tapi dia menanggalkan apa? Dia menanggalkan haknya. Bukan hakikatnya yang dia tanggalkan, tapi haknya. Dia yang mesti dimuliakan, dia yang dihormati, dia yang diagungkan, dia harus menjadi manusia. Sama dengan manusia yang berdosa itu. Jadi bukan hakikatnya yang dia tanggalkan, haknya sebagai yang diagungkan, sebagai yang dimuliakan, sebagai yang ditinggikan. Sebab kata mengosongkan keno itu merujuk kepada Yohanes 8 ayat 42. Mari kita lihat. Coba. Nanti ilustrasi lucu belakangan. Saya ingin kita fokus dulu. Mumpung masih pagi. Saya pernah dikirim Pak Gembala ibadah jam 12. Mikir saya ini. Ibadah jam 12 jam paling rawan. Kalau pelawak yang dikirim tidak apa-apa. Tapi masalahnya saya punya kerinduan jemaat itu bukan hanya iman yang bertumbuh, tapi juga pengetahuan akan firman Tuhan bertumbuh. Orang Kristen itu harus spiritualnya, intelektualnya juga harus sama. Iman sih iman, tapi kalau agak blow on kan juga susah. Apalagi ketemu mereka, belum lagi bidat Kristen, bidat saksi Yehova, pintar dia hafal, kita sudah tidak hafal, tidak ngerti lagi, dia pintar hafal, ketemu langsung goncang. Hai jemaat Tuhan, mimbar ini selain melepaskan berkat dan mujizat dari Tuhan, tapi juga mendidik dan mengajar jemaat. Amin. Ya, jangan ngantuk-ngantuk ya. Sebab di Alkitab ada yang Paulus atau Petrus dia khotbah, ada yang ngantuk, tek mati. Tapi didoakan bangkit. Saya belum tentu pas doakan hidup lagi. Langsung terus itu. Ya, jadi fokus ini sedikit. Dari kita lihat. Kata keno mengosongkan itu merujuk ke sini. 3, 2, 1. Kata Yesus, cukup. Egogar ektou theo eleston. Aku keluar dari yang metafisik, dari yang rahasia dan misteri. Secara misteri dia keluar. Aku keluar. Ektou, ek itu keluar dari dalam. Jadi Yesus itu keluar dari dalam. Hakikatnya keluar dari dalam. Tetapi secara misteri hakikatnya bersama dengan Allah, secara misteri pula dia menjadi manusia. Sebab dia ilahi. Di saat yang sama dia menjadi manusia,
firman menjadi manusia, di saat yang sama pula firman itu tetap bersama dengan Allah. Itulah kemisterian Tuhan. Jadi secara misteri dia keluar dari Allah tanpa terpisah dari Allah secara misteri. Saya yang khotbah aja keringat, apalagi yang dengar. Secara misteri dia keluar dari Allah tanpa terpisahkan dari Allah pun secara misteri. Jadi waktu firman menjadi manusia bukan berarti Allah kehilangan firman. Sebab dalam bahasa Ibrani firman itu juga hikmat. Jadi kalau kita baca kitab Amsal, hikmat itu bukan berbicara Salomo. Itu berbicara Yesus dalam praeksistensinya. Saya kasih contoh. Saya ngomong, memang tidak ada contoh untuk mencontohi Tuhan, terlalu maha besar dia. Direkam. Waktu saya berbicara, direkam. Pikiran saya keluar dari mulut, direkam. Di satu sisi ada di sana, di sisi lain dia tetap ada di sini. Itu dia. Waktu ini mudah-mudahan tidak terjadi. Dia jatuh hancur. Yang hancur HP-nya bukan pikiran saya. Waktu firman menjadi manusia, yang mati bukan Allahnya, bukan ilahinya, kemanusiaannya yang mati. Mudah-mudahan bisa mengerti. Jadi kalau ketemu, saya mau jelaskan, jangan bilang-bilang kafir, jelaskan lagi. Kalau perlu taruh minuman coklat, kopi, ajarin dia. 3 kali dia tidak mengerti, siap-siap saya ini dah. Langsung masukin aja, biar dia ketemu langsung begitu. Tuh, kita lihat. Dan lihat ayat 7, mengambil rupa seorang hamba. Kata mengambil itu lambano. Kata lambano itu dikenakan. Mau tidak mau dia harus kenakan itu. Luar biasa. Mari kita lihat supaya kita tidak menganggap pengorbanan Yesus itu biasa. Dia kok Tuhan dalam segala hal biasa. Oh enggak. Jangan dipikir biasa. Mau tidak mau dia dikenakan itu. Dia harus mengenakan itu lambano. Ia memilih. Pernah kita dengar doa kan waktu di Taman Getsemani, Bapak kalau boleh cawan ini mau tidak mau dia pilih. Dia kenakan itu. Dari yang maha mulia, maha agung, dia yang kekal dan abadi, dia harus mengosongkan keno, direndahkan, dia kenakan itu supaya manusia diselamatkan. Tidak ada cara lain. Makanya saya ditanya, apakah ada cara lain keselamatan tanpa Yesus dikorbankan? Tidak ada. Satu-satunya cara untuk dia manusia bisa diselamatkan. Itulah. Jadi sekali lagi bukan hakikatnya yang dia tanggalkan, tapi haknya yang seharusnya dimuliakan, diagungkan oleh para makhluk di muka bumi dan sorga. Dia harus tanggalkan itu. Menjadi hina sama dengan ciptaannya manusia. Konteks inilah yang menjadi dasar dan alasan sebagaimana ayat 6b. Mari kita lihat ayat 6b. Ayat 6b. Inilah rahasia Alkitab, tidak selalu ayat 1, 2 itu berturut-turut seperti itu. Mari kita lihat ayat 6b. Tidak menganggap kesetaraan dengan, itu haknya. Itu hak yang dia tanggalkan. Dia yang sama dengan Allah. Dia yang setara dengan Allah.
Tapi hak yang adalah miliknya tidak dipertahankan. Kata tidak dipertahankan harpagamos dari kata harpaso, dirampas. Coba. Supaya kita ketika nanti masuk perjamuan, bahkan hari lepas hari kita merenungkan bahwa pengorbanan dia itu bukan biasa-biasa. Saya saja baca ini hampir nangis. Harpaso, dirampas. Atau bahasa lain dia merelakan hak itu. Kehendakmu Bapa yang bodoh. Coba kalau ada orang yang kita kasihi, lalu Tuhan bilang saya mau ambil dia. Pasti kita bergumul luar biasa. Dia yang sama dengan Allah, dia berikan. Makanya jangan sampai lari dari Yesus. Amin. Kalau toh memang Tuhan izinkan kita tidak bisa jadi konglomerat sampai akhir hidup, tidak apa-apa. Sebab nanti yang konglomerat di dunia yang percaya Yesus, kita yang konglomerat tetap percaya Yesus, sampai di sorga sama. Setia. Makanya saudara-saudara kita berupaya berbuat baik. Pokoknya lakukan hal-hal yang ditekankan oleh agamanya. Dia berjuang supaya memperoleh surga. Tapi percayalah, hanya pemilik surga yang mampu membawa manusia ke surga. Tidak akan bisa. Itu sebabnya setara dengan Allah dia tidak pertahankan, bahkan dia merelakannya. Sebab dia yang maha agung tidak terhampiri oleh siapapun. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 5. Ketika Yesus sampaikan itu kepada Bapa, didengar oleh murid-murid. 3, 2, 1. Berjemaah bacanya. 3, 2, 1. Yohanes 17 ayat 5. Sama-sama. 3, 2, 1. Kosmon. Kosmon itu dunia. Ingat-ingat aja lah tempat beras itu. Kosmos. Amy. Sebelum dunia ada, dia bersama-sama dengan Allah. Satu di dalam diri Allah. Ia ada dalam kemuliaannya yang kekal. Hak itulah. Dia yang terang itu, ia yang menerangi segala sesuatu baik di bumi maupun di sorga. Tapi ginomai hos antropo, dia menjadi sama dengan manusia. Sebab memang tidak ada pilihan. Tidak ada. Allah tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan manusia. Dan manusia tidak punya cara lain untuk diselamatkan. Allah tidak punya cara lain. Tidak ada dua cara. Hanya ada satu cara. Firman itu menjadi manusia. Dan hanya ada satu cara pula untuk kita bisa diselamatkan. Lewat sang firman yang menjadi manusia itu. Yesus namanya. Tidak ada cara lain. Mari. Jadi kita ke gereja. Kita belajar di gereja, terima berkat Tuhan. Saya kasih contoh. Satu ketika ada gereja karismatik membuka diri. Dia membuka diri. Untuk pertama kali dia buka diri. Waktu dia membuka diri, dia undang pendeta karismatik. Dan pendeta karismatik ini sejak kakek opanya sudah karismatik. Jadi bayangkan yang dari Protestan pertama kali, lalu yang dari karismatik. Dia undang. Kebetulan jam ibadah itu jam 12. Lalu dia bilang begini, aduh
dalam hatinya, jam 12 gimana khotbah, jangan sampai orang tertidur. Gereja Protestan itu kan mimbarnya tinggi. Saya pernah itu di Gemit, Kabupaten Soe, hampir dekat surga. Iya, tinggi sekali. Khotbah. Dipanggil oleh worship leader. Kami undang para pembicara, Bapak Pendeta bla bla bla. Tapi dia sudah ada di pikirannya, untuk mengatasi ini saya harus angkat pujian. Dia naik ke atas. Sebelum saya menyampaikan firman, mari kita angkat satu pujian yang sangat dikenal di kalangan Protestan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Wah, orang Protestan walaupun dia tidak berekspresi lebih, tapi karena lagu itu dia tahu, dan kebetulan pendeta di luar Protestan yang berkhotbah senyum-senyum jemaat. Artinya cocok. Nah. Waktu dia panggil, pemain organ ini biasanya kan langsung pergi. Nanti kalau udah mau selesai baru datang. Kebetulan tamu dia duduk di situ. Saya minta pemain keyboard, karena keyboard tunggal. Datanglah pemain keyboard. Dari atas dia di bawah. Lagu Firman-Mu pelita bagiku, dengan irama yang girang. Saudara-saudara kita di Protestan kan ya lagu datar biasa gitu. Yang girang. Mungkin ada fasilitas itu tapi jarang digunakan. Jadi juga yang girang itu yang mana? Pak Pendeta udah baca-baca ini, udah lihat-lihat. Lagu yang berirama girang. Dia masih tunggu. Lalu pendeta bilang, yang berirama waltz. Maksudnya dance. Waltz. Dia cari ini mana. Waktu di tengah-tengah dia cari, karena pendeta sudah tunggu, dia ingat di kompleksnya dia ada bawa es itu apa? Es krim waltz. Langsung dia intro. Teredet. 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 Nah, pendeta tidak bisa kasih berhenti. Pendeta juga nyanyi. Firman-Mu. Stop. Jangan terlalu banyak tawa. Coba bayangkan. Malaikat pun lari itu kan, kabur sudah mau ada. Wah ini kemana lagunya, musiknya. Sama kita juga sebagai orang percaya juga harus selaras antara iman dan pengetahuan. Supaya enak, malaikat pun wah gitu. Jangan giliran mau jawab biar malaikat yang jawab. Malaikat bilang yang murid itu kamu, bukan saya. Yang perintah amanat agung bukan buat kami para malaikat, tapi para orang percaya. Itu sebabnya mari kita semakin bertumbuh, tidak hanya iman tapi juga pengetahuan. Ayat 8, kita kembali ayat 8. 3, 2, 1. Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan apa? Sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Kata merendahkan itu pakai tapieno. Tapieno itu mempermalukan. Kenapa mempermalukan? Dia mempermalukan dirinya. Sebab salib itu adalah hinaan. Coba. Semua itu dia tanggung untuk kita. Dia mau dipermalukan. Itu yang dimaksudkan di sana. Geno. Dia tanggalkan kemuliaannya, kehormatan dan keagungannya. Padahal kalau kita bertanya, siapa sih yang manusia yang fana itu? Ya kita. Kita yang berdosa, kita yang lakukan kejahatan, kita yang ngebom. Oh enggak, kita tidak ngebom. Tapi sehari-hari kita buat kejahatan, tapi manusia tidak sanggup menobatkan dirinya, tidak ada. Kecuali kemanusiaan Yesus yang harus menggantikan manusianya kita. Dia taat sampai di kayu salib. Setelah keselamatan Allah selesai dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Karya keselamatan Allah dikerjakan oleh Yesus. Tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Dia menyerahkan nyawanya tapi mau tidak berkuasa.
Ayat 9, mari kita baca ayat 9. 3, 2, 1. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hoperopso. Dia meninggikan, Allah meninggikan. Allah meninggikan di sana artinya ada pelimpahan kekuasaan. Itu sebabnya Yesus disebut Kurios Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi waktu Allah tinggikan dia diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Bahkan karisomahi, nama di atas segala nama. Itu sebabnya Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali nama itu dia. Sebab nama Yesus itulah nama dari Bapa, dari Yahweh, Yehosua, keselamatan. Jadi bahasa lain, keselamatan Allah dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada cara lain. Supaya apa? Ayat 10, mari kita lihat. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi dan yang di bawah bumi. Inoma Yesu kamto. Kamto itu apa? Kalau bahasa Arab tafakur, sujud, menyembah. Jadi tidak sekedar berlutut, tapi yang dimaksudkan di sana kamto dalam terjemahan lain hotitaime. Kata hotitaime artinya menyembah. Engkau menaruh, meletakkan hidupmu dan melayani dia. Itu maksudnya menyembah. Jadi jangan berpikir kita hanya menyembah, oh sudah yang penting menyembah. Oh bukan. Kata kamto, bahasa Arab tafakur. Titaime artinya kita menyerahkan, menaruh, meletakkan hidup ini. Sudahkah kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan? Sudah? Itu baru namanya bertafakur, sujud. Menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita. Dan melayani, jadi tidak cukup untuk menyerahkan diri. Melayani dia. Supaya itu. Supaya nama manusia bertekuk lutut. Bahkan segala yang ada di langit, eporanios, makhluk surga sekalipun. Sebab dia memang empunya surga itu. Bahkan dikatakan baik di bumi dan di bawah bumi, mengacu kepada dunia orang mati, alam maut. Coba kita lihat Wahyu 18. Wahyu 18. Sana mari kita lihat dulu. Wahyu pasal Wahyu pasal 1 ayat 18. Wahyu pasal 1 ayat 18. Bahkan sampai dunia orang mati sekalipun. 3, 2, 1. Aku telah mati, namun lihatlah, dan aku memegang apa? Kunci maut. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bayangkan, makhluk sorga berteluk, makhluk di atas bumi berteluk, sampai dunia orang mati pun, sebab dia memegang kunci maut. Nah, siapa yang bisa ke sorga tanpa dia? Orang kuncinya di dia. Kita bisa masuk rumah tanpa kunci, bisa, kecuali kita diteriak maling. Belum masuk sudah ketangkap. Tapi itu Kristus katakan di sana. Yang terakhir ayat 11. 3, 2, 1. Dan segala lidah Yesus Kristus bagi kemuliaan. Amin. Amin. Ya. Kiranya iman kita yang semakin
teguh, semakin kokoh, pengetahuan firman semakin bertambah. Iman kita bukan untuk membandingkan dengan iman orang. Amin. Nah, iman kita bukan untuk menghina agama orang lain. Nah, iman kita bukan untuk menyombongkan bahwa kita lebih istimewa dari orang lain. Bukan. Tapi iman kita untuk bersaksi dan menyatakan kepada dunia bahwa hanya dalam Yesus ada kepastian, keselamatan, dan pengampunan dosa. Tuhan memberkati. Allah yubarik lakum. Beri kemuliaan bagi Yesus. Saya undang singers, worship leader. Tolong jangan iramanya waltz. Saya undang kita semua berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kuserahkan hidupku, murnikan dengan roh. Kau sempurna dalam rencanamu. Kita katakan, Yesus, Kau sempurna. Yesus, Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu, dan karyamu, ku serahkan hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan kepada Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, Kau bersama di dalamku. Jemaat saja iringi keyboard. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat tanganmu kepada Yesus. Amin. Tanpa musik, jemaat saja, Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalam. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Yesus, Kau sungguh sempurna, maha sempurna. Terima kasih Bapa. Karya keselamatan-Mu dikerjakan oleh satu pribadi. Dia menanggalkan haknya untuk kami, sehingga dia harus direndahkan. Tapi lewat itu semua, kami memperoleh kepastian keselamatan daripada-Mu. Tidak ada harta yang sama seperti itu nilainya.
apapun bahkan diri kami sekalipun tidak akan sama dengan nilai pengorbananmu. Dan itulah karya sorga bagi dunia. Terima kasih Bapa, kami percaya lewat firman-Mu Engkau melawat kami, Roh Kudus meteraikan karyamu bagi kami. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan Pak Gembala, istri dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu. Hikmat marifat sorgawi Engkau curahkan bagi mereka. Kesehatan dan umur panjang Engkau ulurkan bagi mereka. Dan Engkau kirim orang-orang yang setia di dalam menopang pelayanan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Terberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Abuna, untuk firman yang telah dibagikan. Kami segenap GGC mengucapkan terima kasih. Tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan. Kita mau bawa dalam doa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Tuhan, Bapa Engkau berkati lebih dan lebih lagi untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarganya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan segalanya. Kami mau memberikan apa yang ingin kami berikan kepadamu Tuhan, dan biar kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang telah menyertai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan hamba mohon dalam ibadah raya 2 nanti sore, Tuhan Yesus tetap menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah raya 2. Pengurapan dan kuasa Tuhan tetap menyertai kami semua. Dan hamba percaya setiap jemaat Tuhan yang beribadah baik di gereja maupun di rumah masing-masing, Tuhan telah memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Abuna Andreas yang oleh kemurahan Tuhan tetap setia melayani Tuhan sampai hari ini. Tetap diberikan pengurapan hikmat, pewayuan, serta roh keberanian yang datangnya dari Tuhan untuk terus mengabarkan Injil. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengutus hamba-Mu kemanapun hamba-Mu diutus Tuhan. Kami mohon Tuhan terus bersama hamba-Mu. Terima kasih, berkati anak mantu, Tuhan memberkati. Dan segalanya kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan memberkati baru Indonesia. Tuhan tolong melalui wadah ini nama Tuhan Yesus semakin dikenal. Melalui wadah ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Melalui wadah ini terus menjadi berkat. Dan kami semakin melihat kasih Tuhan melalui wadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga Komuni yang ke Semarang. Penyertaan Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, pulang pergi dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon kemurahan Tuhan, sembuhkan secara sempurna. Nando yang sedang dalam perjalanan dari Ambon ke Surabaya, Tuhan menjaga, melindungi, tiba di tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Gembala cabang binaan dimanapun berada dan semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah raya 1 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan pulanglah. Dan terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati dan menaungi saudara. Mulai siang hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput saya dan saudara. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya dengan katakan amin.